Kalian pernah nggak sih kerja lembur sendirian di kantor yang sepi? Nah, bayangin kalau di tengah kesunyian itu, tiba-tiba tercium wangi melati yang pekat. Bukan wangi parfum biasa, tapi wangi yang bikin bulu kuduk merinding. Inilah yang terjadi di kantor kami, tepatnya di lantai 4. Cerita ini sudah jadi rahasia umum di kalangan karyawan. Katanya, setiap orang yang berani lembur melewati jam 11 malam di lantai 4 pasti akan mengalami hal yang sama. Tepat di jam keramat itu, aroma melati yang menusuk hidung akan menyebar ke seluruh ruangan. Awalnya samar, tapi lama-kelamaan jadi begitu kuat sampai bikin kepala pusing. Dan yang lebih seram lagi, wangi itu selalu datang bersamaan dengan suara lain, ritmis dan konstan, seolah ada seseorang yang sedang bekerja dengan sangat rajin. Padahal, sumber suara itu berasal dari ruangan paling ujung koridor, sebuah gudang arsip tua yang sudah puluhan tahun tidak terpakai dan selalu terkunci. Awalnya aku, sebut saja Rian, staf HR baru di kantor ini, sama sekali nggak percaya. Paling cuma sugesti atau akal-akalan senior biar karyawan baru pada takut dan gak berani lembur. Aku ini orangnya logis, skeptis banget sama hal-hal gaib. Buatku, semua harus ada penjelasan ilmiahnya. Mungkin ada pengharum ruangan otomatis yang nyala jam 11, atau suara mesin tik itu cuma tikus yang lagi lari-larian di atas plafon. Rasa penasaranku semakin menjadi jati setiap kali mendengar para senior berbisik-bisik soal hantu lantai 4. Mereka bilang, jangan pernah menjawab kalau ada yang memanggil namamu di malam hari. Jangan pernah menoleh kalau merasakan ada yang lewat di belakangmu. Dan yang paling penting, begitu mencium wangi melati, segera matikan komputermu dan pulang. Jangan pernah menantang. Tentu saja, sebagai orang yang merasa paling rasional, aku malah tertawa dalam hati. Penakut semua, pikirku. Sampai akhirnya, kesempatan untuk membuktikan omong kosong itu datang sendiri. Malam itu, aku kebagian tugas menyelesaikan laporan rekrutmen yang harus diserahkan besok pagi. Pekerjaan menumpuk, dan mau tidak mau aku harus lembur. Sendirian, di lantai 4. Awalnya semua biasa saja, jam 8, jam 9, suasana masih normal. Aku menyetel musik dari earphone, fokus pada layar laptop, sesekali menyeruput kopi yang mulai dingin. Jam 10 lewat, suasana mulai terasa berbeda. Koridor di luar ruanganku yang tadinya masih ada 1-2 orang lewat, kini benar-benar senyap. Lampu-lampu di sebagian besar ruangan sudah dipadamkan. Hanya kubikelku yang masih terang benderang. Aku melirik jam di pojok layar laptop, jam 10 lewat 55 menit PM. Jantungku entah kenapa mulai berdebar sedikit lebih kencang. Oke Rian, ini dia saatnya pembuktian. Gumamku pada diri sendiri. Aku melepas earphone, mencoba mempertajam pendengaran. Hanya suara dengung AC yang terdengar. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak ada wangi apa-apa. Tuh kan, cuma omong kosong. Batinku lega. Aku kembali memasang earphone dan melanjutkan pekerjaan. Tapi tepat saat jarum jam digital di laptopku berubah menjadi pukul 11 PM, sesuatu terjadi. Samar-samar, tercium aroma wangi. Aku berhenti mengetik. Wangi apa ini? Manis, tapi aneh. Aku mengendus-endus udara. Melati. Ya, ini wangi melati. Awalnya lembut, seperti seseorang baru saja lewat memakai parfum. Tapi dalam hitungan detik, aromanya menjadi semakin pekat, semakin menyengat, seolah ada sekeranjang bunga melati yang baru dipetik diletakkan tepat di bawah hidungku. Wanginya begitu kuat sampai membuatku mual. Lalu, suara itu datang. Tik, tek, tek, tik, suara mesin tik tua, persis seperti yang diceritakan. Suaranya terdengar jelas dari arah ujung koridor, dari gudang arsip yang terkunci itu. Bulu kuduku seketika berdiri. Logikaku yang tadinya kokoh mulai goyah. Ini bukan tikus, ini bukan ilusi. Suara dan wangi itu nyata. Rasa takut mulai merayapiku, tapi rasa penasaran mengalahkannya. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan langkah gemetar, aku memberanikan diri bangkit dari kursi. Aku berjalan pelan menyusuri koridor yang gelap, hanya diterangi cahaya remang dari jendela kaca besar. Setiap langkah terasa berat. Wangi melati semakin pekat di dekat gudang, dan suara ketikan itu semakin jelas.
Aku sampai di depan pintu gudang arsip. Pintu kayu tua yang catnya sudah mengelupas. Gagang pintunya berkarat. Aku coba putar, terkunci. Tentu saja terkunci. Aku menempelkan telingaku ke pintu. Suara ketikan itu terdengar persis dari balik pintu ini. Karena tidak bisa masuk, aku memutuskan untuk mencari tahu dari sumber lain. Besoknya, aku menemui Pak Budi, office boy paling senior yang sudah bekerja di sini sejak perusahaan ini pertama kali berdiri. Awalnya beliau enggan bercerita, tapi setelah aku sedikit mendesak, akhirnya Pak Budi buka suara dengan wajah serius. Kamu mencium wangi melati dan dengar suara mesin tik, kan? Mas Rian? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Puluhan tahun yang lalu, di ruangan yang sekarang jadi gudang itu, pernah ada seorang sekretaris direksi bernama Laras. Dia sangat berdedikasi, rajin, dan perfeksionis. Saking cintanya pada pekerjaan, dia sering lembur sendirian sampai larut malam, menyelesaikan tugas-tugasnya dengan mesin tik kesayangannya. Suatu malam, karena kelelahan yang luar biasa, Laras meninggal dunia di meja kerjanya, serangan jantung. Dia ditemukan keesokan paginya dengan jari-jari yang masih berada di atas touch mesin tik. Sejak saat itu, arwahnya dipercaya tidak pernah meninggalkan kantor ini. Dia menjadi sekretaris abadi. Menurut Pak Budi, wangi melati adalah pertanda kehadirannya. Laras sangat menyukai bunga melati dan selalu meletakkan rangkaian melati segar di mejanya setiap hari. Suara mesin tik itu adalah arwahnya yang terus bekerja, mengulang rutinitas yang sama setiap malam. Jadi dia cuma arwah yang lagi kerja, nggak ganggu kan? Pak, tanyaku, mencoba menenangkan diri. Pak Budi menggelang pelan, tatapannya kosong. Bukan itu yang paling menakutkan, Mas. Wangi melati itu bukan cuma pertanda kehadirannya, lanjut Pak Budi dengan suara bergetar. Itu adalah caranya menandai seseorang. Jantungku serasa berhenti berdetak. Menandai? Maksudnya gimana, Pak? Dia mencari teman. Mas, dia kesepian bekerja sendirian selamanya. Setiap beberapa tahun sekali, dia akan memilih satu karyawan yang paling rajin, yang paling sering lembur. Wangi melati itu akan terus mengikuti orang yang sudah dia tandai. Awalnya hanya di kantor, lama-lama sampai ke rumah. Orang itu akan terus merasa diawasi, sampai akhirnya. Pak Budi tidak melanjutkan kalimatnya, tapi aku tahu apa maksudnya. Sampai akhirnya orang itu dijemput untuk menemaninya bekerja selamanya. Pak Budi lalu menceritakan kisah beberapa karyawan di masa lalu. Ada Mas Doni dari divisi marketing yang tiba-tiba resign tanpa alasan setelah mengaku terus-terusan mencium wangi melati dimanapun dia berada. Ada juga Bu Sari dari akunting yang ditemukan meninggal dunia di rumahnya karena serangan jantung mendadak, persis seperti Laras. Tetangganya bilang, beberapa hari terakhir kamar Bu Sari selalu wangi melati. Seketika tubuhku lemas, keringat dingin membasahi keningku. Aku teringat kejadian semalam. Wangi melati yang begitu pekat, suara mesin tik yang seolah memanggil. Apakah aku sudah ditandai? Malam itu, aku tidak berani lembur. Aku pulang tepat waktu. Tapi teror yang sebenarnya baru saja dimulai. Saat aku masuk ke dalam mobil di parkiran basement yang sepi, aku menciumnya lagi. Wangi melati, samar, tapi ada. Aku langsung tancap gas pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, aku merasa ada yang duduk di kursi penumpang belakang. Sesampainya di apartemen, aku langsung mengunci pintu, menyalakan semua lampu. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini semua hanya perasaanku saja, hanya sugesti karena cerita Pak Budi. Aku mencoba tidur, tapi tidak bisa. Dan puncaknya, sekitar jam 11 malam, wangi melati itu kembali datang. Kali ini di dalam kamarku sendiri. Pekat, menyesakkan. Aku menutupi seluruh tubuhku dengan selimut. Gemetar ketakutan. Teror itu terus berlanjut. Setiap hari, setiap malam. Wangi melati itu seolah menjadi parfum permanen yang menempel di tubuhku. Di kantor, di mobil, di rumah. Aku menjadi paranoid, tidak bisa fokus bekerja. Berat badanku turun drastis. Teman-teman kantor mulai menjauh. Mungkin mereka ngeri melihat kondisiku. Atau mungkin mereka juga bisa mencium wangi melati dariku. Aku tahu, aku tidak punya banyak waktu. Sekretaris abadi itu telah memilihku. Dia menginginkanku untuk menjadi rekan kerjanya di alam sana.
Pertanyaannya sekarang, apakah aku akan pasrah dijemput olehnya? Atau adakah cara untuk melepaskan diri dari penanda gap ini? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, setiap malam saat jam menunjukkan pukul 11, suara ketikan mesin tik tua itu seolah berbisik di telingaku, semakin dekat dan semakin dekat. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Tetap waspada dan jangan pernah meremehkan cerita yang beredar di kantor kalian. Sampai jumpa.